Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, jumpa lagi di dalam channel Vitro, Vitamin Rohani Katolik. Hari ini kita akan mengambil dan menimba pengalaman rohani di hari Minggu Biasa yang ke-26, tanggal 28 September 2025. Kita akan menimba vitamin rohani di dalam bacaan-bacaan pada hari ini, khususnya bacaan Injil yang akan kita renungkan pada hari ini. Mari sekarang kita mendengarkan Injil Tuhan. Bacaan Injil diambil dari Injil Lukas bab 16 ayat 19 sampai 31. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Ada seorang kaya yang selalu berpakaian ungu dari kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Ada pula seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian, matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Sementara menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, 'Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini.' Tetapi Abraham berkata, 'Anakku, ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang di sini dia mendapat penghiburan dan engkau sangat menderita. Selain itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi. Supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang.' Kata orang itu, 'Kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka kelak jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini.' Tetapi kata Abraham, 'Mereka memiliki kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkannya.' Jawab orang itu, 'Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat.' Kata Abraham kepadanya, 'Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati.' Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, dalam bacaan Injil pada hari ini diceritakan bagaimana Tuhan Yesus bercerita kepada orang-orang Farisi. Ada seorang kaya raya, sangat kaya raya, yang selalu berpakaian ungu dan kain halus. Kita lihat di sini, berpakaian ungu dan kain halus. Bagi orang-orang Yahudi, berpakaian ungu, warna ungu itu melambangkan suatu kemegahan. Kain ungu selalu dipakai oleh raja-raja atau orang-orang kaya. Sehingga kalau di sini dikatakan berpakaian ungu dan kain halus, berarti dikatakan di sini adalah orang yang sangat kaya raya, orang yang banyak harta. Karena pakaian ungu ini dipakai oleh raja-raja, dipakai oleh orang-orang kaya. Bukan hanya itu, orang kaya ini juga diceritakan bahwa setiap hari ia bersukaria, bersukacita dalam kemewahan, berpesta pora, tanpa mempedulikan yang lain. Di sisi lain, di sini diceritakan bahwa ada pula seorang pengemis bernama Lazarus. Dan di sini pengemis itu dikatakan badannya penuh borok. Ini ingin mengatakan bahwa orang ini benar-benar sungguh-sungguh amat miskin. Orang yang tidak diperhatikan sama sekali. Badannya penuh dengan borok. Dan di sini dikatakan bahwa orang miskin ini yang bernama Lazarus, ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya ini. Dan dikatakan, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Artinya saudara-saudara yang terkasih, orang kaya ini melihat bagaimana menderitanya Lazarus
orang miskin ini. Karena kenapa? Orang miskin ini selalu ada di depan rumahnya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, dan juga diceritakan setelah itu orang miskin ini mati. Lalu orang miskin ini dibawa ke pangkuan Abraham. Dan orang kaya ini pun mati. Tetapi orang kaya ini masuk ke dalam api yang bernyala-nyala. Menderita sekali. Nah, dikatakan di sini bahwa ia meminta Abraham supaya mengasihaninya. Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah supaya Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata apa? Anakku, engkau telah menerima segala yang baik selama masa hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Dan antara engkau dan kami terdapat jurang yang sangat jauh dan tak terseberangi. Saudara-saudara yang terkasih, di sini dikatakan orang kaya ini masuk ke dalam neraka, ke dalam api yang bernyala-nyala. Kalau dipikir-pikir, mungkin orang banyak bertanya, apakah orang kaya ini dia masuk ke dalam neraka, ke dalam api yang bernyala-nyala, tidak masuk dalam pangkuan Abraham? Apakah karena dia kaya ya? Apakah dia karena dia itu selalu berpakaian ungu, kain halus, dan berpesta pora, sehingga pada akhirnya dia karena sudah menerima hal-hal yang baik di dunia, maka dia masuk ke dalam api yang menyala-nyala dan menderita ketika ia sudah tidak lagi hidup di dunia? Jawabannya tidak. Bukan permasalahan dia kaya, bukan permasalahan dia memiliki segala sesuatu, bukan permasalahan dia itu hidup dalam hal yang serba berkecukupan. Tidak. Permasalahannya adalah dosa orang kaya ini adalah dia memiliki dosa ketidakpedulian. Tidak peduli terhadap sesamanya. Orang kaya ini melihat bagaimana penderitaan Lazarus, orang miskin. Sangat melihat, dia melihat dengan mata kepalanya sendiri, dan orang miskin itu ada di depan rumahnya. Tetapi dia tidak peduli. Dia tidak memberikan segala sesuatu kepada Lazarus yang miskin itu supaya dia itu hidupnya nyaman. Tidak, dia tidak peduli sama sekali apakah Lazarus itu, si orang miskin ini benar-benar miskin, benar-benar menderita. Tidak peduli. Padahal dengan kekayaannya, dengan segala sesuatu yang dia miliki, dia bisa membantu orang yang kesulitan, bahkan orang yang ada di depan rumahnya itu. Itulah saudara-saudara yang terkasih, karena ketidakpedulian, maka itu disebut sebagai dosa yang dimiliki oleh orang kaya ini. Bukan permasalahan dia kaya, bukan permasalahan dia banyak harta, tetapi masalahnya sebenarnya dia mampu membantu orang yang menderita dengan kekayaan yang dia miliki, dengan harta yang dia miliki, dengan hidup yang dia miliki, tetapi dia memiliki keegoisan yang sungguh luar biasa. Di sini dikatakan dia selalu berpesta pora, selalu bersenang-senang di atas penderitaan orang lain, dan itulah yang menjadi dosanya. Dosa ketidakpedulian. Tidak peduli kepada sesamanya, tidak peduli kepada orang lain, padahal dia memiliki kemampuan untuk membantu. Dia tidak memiliki kasih sama sekali kepada orang yang menderita, bahkan ketika ia melihat dengan mata kepala sendiri di depan matanya. Maka saudara-saudara yang terkasih, ini dikatakan bahwa Lazarus semasa hidupnya itu menerima hal yang tidak nyaman, sementara engkau menerima hal yang selalu nyaman. Maka ya, itulah yang engkau terima ketika engkau sudah tidak lagi hidup di dunia. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, dosa ketidakpedulian selalu ada di sekitar kita. Mengapa demikian? Karena manusia itu memiliki sikap keegoisan. Saya ingin ini, saya ingin itu, saya ingin begini, saya ingin begitu, tanpa peduli terhadap orang lain. Bahkan dosa ketidakpedulian ini menjadikan orang lain semakin menderita. Orang lain semakin menderita, dan orang yang tidak peduli itu semakin makmur. Dan inilah yang terjadi, yang namanya kesenjangan sosial. Karena apa? Orang tidak peduli antara satu dengan yang lain. Banyak contoh di tempat kita tentang ketidakpedulian ini. Sebagai salah satu contoh misalnya, orang mengeruk kekayaan begitu banyak, dengan cara apapun, tidak peduli orang lain menderita, tidak peduli yang lain itu sengsara.
Yang penting bagi saya adalah saya memiliki banyak uang, saya kaya, kaya, dan kaya. Saya memiliki kehidupan yang baik, tetapi tidak peduli dengan orang lain. Sebagai salah satu contoh, dosa ketidakpedulian ini pada akhirnya merajalela di sekitar kita, apalagi di sekitar bangsa kita. Apa itu? Orang tidak peduli, orang hanya ingin memiliki kekayaan yang berlebih, pada akhirnya dia korupsi. Ingat saudara-saudara yang terkasih, korupsi itu di tengah-tengah bangsa kita masih belum dihapuskan, masih belum bisa terhapuskan. Mengapa demikian? Karena orang tidak memiliki kepedulian antara satu dengan yang lain. Biarlah dia semakin miskin, aku semakin kaya. Itu yang dimiliki oleh banyak orang, bahwa pokoknya saya hidup senang, saya hidup damai, tidak peduli dengan orang lain. Maka saudara-saudara yang terkasih, kita harus berhati-hati dengan dosa ketidakpedulian ini. Mungkin bagi kita ketika kita tidak peduli terhadap orang lain, oh itu bukan dosa kok, saya tidak melakukan dosa kok. Saya tidak melakukan dosa ini, tidak melakukan dosa itu. Saya selalu pergi ke gereja setiap minggu, setiap hari. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, berapa hari pun, berapa lama pun, berapa sering pun kita mengikuti perayaan Ekaristi, tetapi ketika kita tidak peduli terhadap orang lain, itu iman kita nol besar. Tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Karena kenapa? Kita setiap hari Ekaristi, merayakan perayaan Ekaristi, atau setiap minggu kita merayakan Ekaristi, kita menerima tubuh dan darah Kristus, menerima komuni. Itu artinya apa? Kristus yang berkorban peduli kepada kita untuk menyelamatkan kita. Sehingga Ekaristi itu adalah perayaan kepedulian terhadap orang lain. Kita pun juga harus memberikan diri kita, harus memberikan apa yang kita miliki untuk orang yang memang memerlukan. Bukan kita tidak peduli terhadap orang lain. Ekaristi mengajarkan kita tentang kepedulian terhadap orang lain. Karena kenapa? Tuhan Yesus terlebih dahulu peduli kepada kita, maka kita diselamatkan. Itulah, maka dari itu Ekaristi adalah perayaan kurban. Jadi kita juga harus berhati-hati. Jangan sampai kita jatuh pada dosa ketidakpedulian. Seperti orang kaya ini, dia begitu kaya, tetapi dia tidak peduli terhadap sesamanya. Bukan kekayaan itu yang membuat dia jatuh dalam dosa, tetapi ketidakpedulian itu yang membuat dia jatuh dalam dosa. Saudara-saudara yang terkasih, sebagai vitamin rohani yang dapat kita ambil dari sini semua, mari kita merenungkan, apakah selama ini kita sudah menjadi orang-orang yang peduli? Apakah selama ini kita sudah memiliki kasih bagi orang-orang yang memang harus kita berikan apa yang menjadi haknya? Apakah kita sudah peduli terhadap orang-orang yang berkekurangan? Apakah kita sudah peduli terhadap orang-orang di sekitar kita? Ataukah kita masih memiliki ego yang begitu tinggi? Pokoknya aku mendapatkan kekayaan sebanyak-banyaknya, aku tidak mau peduli terhadap orang lain. Ketika kita masih berpikir seperti itu, maka kita masih belum bisa menjadi orang Katolik yang baik. Tetapi ketika kita berpikir bahwa apa yang dapat kita berikan kepada orang di sekitar kita yang memerlukan, kita sudah memiliki kasih yang diajarkan Kristus kepada kita. Ingat, Ekaristi adalah perayaan kurban, di mana Kristus mengorbankan diri bagi kita semua. Demikian pun juga dengan kita, bagaimana kita juga mau memiliki kurban yang sejati bagi sesama kita, bukan hanya mementingkan diri sendiri. Dosa ketidakpedulian diawali dengan hal yang kecil. Ketika misalnya di dalam keluarga tidak saling peduli, suami istri tidak saling peduli, itu sudah jatuh dalam dosa ketidakpedulian. Dan itu akan merembet ke hal yang besar. Karena kenapa? Dosa ketidakpedulian itu akan tampak di dalam kehidupan kita ketika kita memiliki ego yang begitu tinggi. Maka saudara-saudara yang terkasih, bacaan-bacaan pada hari ini mengingatkan kita, mari kita memiliki kasih seperti Kristus. Kristus yang mau berkorban bagi kita tanpa memikirkan egonya sendiri. Kristus yang memberikan tubuh dan darahnya bagi kita untuk menyelamatkan kita. Demikian pun juga kita pun mau berkorban bagi sesama kita, menjadi orang yang peduli bagi sesama yang memerlukan. Dengan demikian kita menjadi orang-orang Katolik yang memiliki kasih di dalam kehidupan kita. Ingat, Tuhan mengatakan apa? Yang kuharapkan bukan kurban atau persembahan yang besar-besar, tetapi yang kuharapkan adalah cintamu yang besar kepadaku. Tuhan Yesus mengatakan juga, barang siapa melakukan segala sesuatu bagi saudaraku yang paling hina ini,
Dia sudah melakukannya untuk aku. Maka ketika kita memiliki kepedulian terhadap orang lain, kita pun sudah memiliki kepedulian kepada Tuhan. Semoga kita menjadi orang-orang Katolik yang mau peduli kepada sesama. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam bacaan Injil pada hari ini, mari kita pun mau peduli kepada sesama kita. Dengan demikian, kita menjadi orang-orang Katolik yang memiliki kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin.